Be phenomenal every day. Ketika sedang melihat-lihat laporan keuangan emiten-emiten, Charlie melihat ada satu emiten yang menarik perhatiannya. Perusahaan ini terus-menerus rugi setiap tahun, namun kerugiannya terus berkurang dari tahun ke tahun. Charlie pun mendownload laporan keuangannya, melihat potensi ke depan perusahaan tersebut, dan mulai berpikir dalam kepalanya. Walaupun rugi, perusahaan ini akan disuntik oleh induknya triliunan rupiah. Selain itu, telah terjadi pergantian direksi dari yang sebelumnya terbukti korup. Charlie pun segera melakukan background checking ke direksi-direksi yang baru dan terkesima menemukan track record mereka. Nice. File Excel untuk perhitungan valuasi pun segera dibuka oleh Charlie. Dan dengan penuh keyakinan, Charlie memperkirakan di tahun berikutnya, perusahaan ini akan menjadi perusahaan turnaround dari sebelumnya merugi akan menjadi untung. Dia pun membuka aplikasi sekuritasnya dan menekan tombol buy dan membelanjakan ratusan juta rupiah uangnya untuk membeli emiten tersebut. Keseharian Charlie disibukkan dengan mengurusi bisnis pribadinya dan ia juga sering berkomunikasi dengan orang-orang dari capital market. Rasa penasaran Charlie untuk dapat bertemu dengan investor kelas kakap dan para big player masih membara. Pembahasan dengan rekan-rekannya di capital market akhir-akhir ini didominasi dengan perusahaan-perusahaan IPO. Dan makin banyaknya perusahaan yang bisnisnya melakukan merger akuisisi perusahaan sembari menjadi konsultan IPO. Charlie pun sempat ditawari oleh rekan-rekannya untuk masuk ke dalam proyek pendanaan IPO. Penjelasan mengenai mekanisme pendanaan, profit sharing, exit plan, semua didengarkan secara detail oleh Charlie. Di sini pun ia bertemu dan berkenalan dengan beberapa pihak yang sering disebut dengan market maker atau operator yang dalam bahasa awamnya disebut dengan bandar. Pada umumnya, perusahaan yang akan IPO membutuhkan satu hal krusial agar IPO-nya dapat berjalan, yaitu investor yang bersedia memakan jatah fixed allotment atau jatah penjataan tetapnya. Biasanya fixed allotment ini berjumlah 80% dari total dana yang ingin dihimpun. Dan fixed allotment ini kadang dipenuhi oleh emiten itu sendiri atau ditawarkan ke pihak ketiga seperti ke Charlie. Jika kuota fixed allotment ini terpenuhi, maka operator atau market maker ini dapat dengan leluasa untuk mengontrol pergerakan harga saham. Karena barang yang tersedia di market hanya 20% saja yang biasanya dibeli lewat sistem eIPO. Walaupun demikian, dibutuhkan dana tambahan atau yang biasa disebut dengan bensin untuk menjaga harga saham jikalau ada retail yang membuang porsi sahamnya di hari pertama. Operator akan menawarkan kerjasama dengan investor untuk melakukan hold sahamnya dalam kurun waktu tertentu dengan memberikan opsi untuk return pasti sekian persen atau dengan skema bagi hasil. Jadi, semua barang di fixed allotment dipegang oleh satu pihak dan disepakati pengelolaannya diserahkan kepada sang operator. Harga saham yang diterima oleh operator pun terkadang di bawah harga penawaran IPO. Sehingga jika saja operator berhasil membuang barang di harga penawaran IPO pun sudah memberikan keuntungan. Apalagi jika berhasil membuang barang di harga yang jauh di atas IPO. Dengan begitu banyaknya Charlie bertemu dengan para operator, hidung Charlie pun mulai terlatih untuk melihat mana operator yang berpotensi mengkadali Charlie dan mana operator yang memegang komitmen penuh untuk menyelesaikan proyek secara fair. Karena regulasi permainan IPO di negara Konoha ini masih amburadul, banyak emiten-emiten yang IPO dengan valuasi setinggi langit yang tetap bisa naik mentok di hari pertama listing akibat atraksi dari para operator-operator dengan dana dari bohir-bohir di belakangnya. Charlie pun melihat tidak sedikit operator dan para investor yang nyangkut akibat tidak bisa lepas dari saham IPO yang sedang dimainkan. Alangkah bahayanya retail-retail yang tidak mengerti tentang ini, namun nekat membeli saham-saham IPO apalagi yang sudah bergerak naik tinggi, pikir Charlie dalam hati. Para retail pun sebenarnya sudah cukup pandai. Ketika melakukan pemesanan saham IPO, biasanya mereka hanya membeli dalam jumlah kecil saja.
Arena IPO bagi retail tidak ubahnya seperti kasino, di mana harapan mereka, uang kecil yang mereka pertaruhkan dapat ikut naik dengan menumpang kepada si bandar. Namun dengan metode ini, sebenarnya retail tidak akan mendapatkan keuntungan yang besar. Para bohir dan bandar-bandar inilah yang akan mendapatkan profit maksimal karena mereka lah the house di belakang aksi IPO. Bagaimana jika bandar-bandar ini nyangkut? Selain melakukan atraksi untuk menarik minat retail, exit plan yang akan mereka persiapkan hanyalah satu, mencari sinterklas dari asing yang mau membeli saham-saham yang sudah diolah tersebut, tentu saja dengan harga yang sudah tinggi. 1 tahun kemudian, Charlie melihat ada notifikasi emiten yang diprediksinya akan turn around mengeluarkan laporan keuangannya. Di situ, Charlie melihat jika sebelumnya emiten tersebut merugi ratusan miliar, di tahun ini emiten tersebut ternyata berbalik mencetak laba ratusan miliar. Namun terdapat keanehan yang terjadi, di mana walaupun kinerja emiten tersebut sudah sesuai bayangan dari Charlie, ternyata harga sahamnya malah mengalami penurunan yang signifikan. Dia pun kemudian menyepelekan hal tersebut dan menganggap mungkin market belum menyadari kinerja sesungguhnya dari perusahaan ini. Walaupun di tahun berikutnya emiten ini masih mencetak untung, namun harga sahamnya masih terus tertekan. Dan puncaknya ketika direksi yang dulu dituju menggantikan direksi yang lama ternyata mengundurkan diri. Pengunduran diri itu disusul oleh direksi-direksi lainnya yang juga mempunyai track record bagus. Menyadari bahwa nahkoda kapal perusahaan itu sudah berganti, Charlie tahu di dalam hatinya dia harus melepas emiten itu, walaupun dalam keadaan merugi. Kenaifan Charlie yang berfokus di analisa kuantitatif menyebabkan Charlie merugi ratusan juta rupiah dalam investasi di perusahaan tersebut. Kerugian itu sempat membuat Charlie termenung, memejamkan mata dan berpikir apa yang sebaiknya dilakukan ke depan dalam investasinya di saham. Terdengar bunyi WhatsApp masuk dari handphone Charlie, dan ia melihat ada teman lamanya yang sudah belasan tahun tidak bertemu yang juga berdarah bule bernama Sun Fei. Ia menanyakan kabar dan sungguh tidak terduga, ternyata Sun Fei ini tinggal di perumahan yang sama dengan Charlie, walaupun kompleksnya saja yang berbeda. Mereka berdua pun sepakat untuk bertemu sambil jogging bersama di area perumahan tersebut. Sun Fei bercerita, ia sekarang bekerja sebagai private hedge fund untuk kliennya yang ada di beberapa negara. Betapa terkejutnya Charlie mendengar temannya yang dulu suka tawuran menjadi seorang hedge fund. Charlie pun menceritakan beragam pengalamannya di dunia saham dan berbagi cerita dengan pengalaman Sun Fei di dunia saham. Mereka berdua pun menjadi sering janjian untuk jogging bersama dan bercerita banyak hal. Ketika suatu saat di rumah Sun Fei, terlihat buku-buku tentang saham berserakan di kamarnya. Tidak perlu berlama-lama mengamati, sudah terlihat kalau Sun Fei adalah penggemar Warren Buffett. Puluhan buku tentang Warren Buffett terlihat mendominasi buku-buku lainnya. Pada suatu sore, kala mereka berdua berlari bersama, Sun Fei bercerita bahwa ia akan pindah ke Amerika Serikat karena salah satu kliennya membukakan perusahaan hedge fund secara resmi di US. Ia pun bercerita bahwa rumah yang ia tinggali saat ini pun hanya kontrak saja. Ia tidak mau membeli rumah karena baginya itu hanya beban dan ia lebih memilih untuk kontrak rumah saja, uangnya pun diinvestasikan di saham. Di hari itu juga, Sun Fei mengucapkan satu kalimat yang menjadikan perenungan bagi Charlie. Ia berkata, "Bro, saya sudah mendengar berbagai kisah dan pengalamanmu di dunia saham. Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu. Seandainya kamu berfokus untuk mendalami strategi value investing saja, kamu akan menjadi lebih hebat dari saya. Trust me." Dalam obrolan ringan sambil berlari di kompleks perumahannya tersebut, Charlie menyadari bahwa sejatinya temannya merasa sayang kepadanya dan ingin mengarahkan dia untuk menjadi seorang value investor sejati. Sambil berjalan ke rumahnya, tersisa sedikit kesedihan karena Charlie menyadari ia harus berpisah dengan teman berbicaranya yang selama ini jarang ada bagi Charlie untuk bertukar pikiran tentang dunia saham. Pesan terakhir dari temannya pun terngiang dan ia teringat dengan salah satu quote yang pernah ia baca dari seorang legenda kungfu dunia bernama Bruce Lee yang berkata,
I am not afraid of a person who knows 10,000 gigs, but I'm afraid of a person who knows 1 gig but practice it for 10,000 times. Yang berarti saya tidak takut dengan orang yang mengetahui 10.000 jenis tendangan, tetapi saya takut dengan orang yang tahu satu tendangan tetapi melatihnya 10.000 kali. Ia pun berpikir, apakah salah satu kesalahannya adalah terlalu banyak mempelajari berbagai jurus dalam saham? Apakah lebih baik ia hanya berfokus dengan metode value investing saja seperti saran temannya? Ketika sampai di rumah, Charlie segera mandi, beristirahat, dan memohon petunjuk kepada Tuhan untuk menemukan jalan ninjanya.